Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang saya hormati Bapak Toteng Suhara selaku dosen pendidikan agama Islam, serta teman-teman sekalian yang insya Allah dalam kondisi yang selalu berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali kita merasa hidup ini berat, masalah datang silih berganti. Tapi, sadar atau tidak, di balik semua hal itu, Allah menitipkan nikmat yang luar biasa, namun sayangnya sering kita anggap biasa. Kita masih diberi nafas setiap detik, masih bisa melihat, mendengar, berjalan, serta tertawa. Masih punya orang tua, sahabat, dan tempat pulang. Bahkan hanya sekedar bisa membuka mata di pagi hari itu pun sudah menjadi nikmat yang luar biasa. Tapi, kenapa hati kita masih sering gelisah? Karena kita lebih sering menghitung kekurangan daripada mensyukuri kelebihan. Padahal Allah sudah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Syukur itu bukan hanya di lisan dan ucapan alhamdulillah, tapi juga dengan sikap, dengan menjaga perilaku, dan dengan cara kita memperlakukan nikmat itu sendiri. Hadirin sekalian, di masa sekarang, salah satu nikmat yang besar adalah media sosial. Kita bisa berkomunikasi, belajar, berdagang, dan menyebarkan kebaikan. Tapi di saat yang sama, dari sanalah juga banyak dosa bermula dari jari-jari kita sendiri. Satu komentar bisa menyakiti, satu story bisa membuka aib, satu share bisa menyebarkan fitnah. Dulu, orang berdosa karena lisannya. Sekarang, berdosa cukup dengan jempol. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis ini menekankan bahwa lisan seseorang mukmin harus digunakan untuk kebaikan, ucapan yang baik, atau menahan diri dari berbicara dengan diam. Karena lisan bisa menjadi jalan menuju surga atau neraka. Kalimat ini sekarang bukan cuma berlaku untuk lisan, tapi juga untuk ketikan kita di layar. Kalau tidak membawa kebaikan, lebih baik ditahan. Kalau belum tentu benar, lebih baik disimpan. Menjaga lisan dan jempol adalah salah satu bentuk bersyukur, karena tidak semua orang diberi kemampuan berbicara dan menyampaikan, dan setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah, kadang kita sudah berusaha bersyukur, menjaga diri, tapi hidup tetap terasa berat. Masalah tetap datang, hinaan tetap ada, ujian terus ada. Lalu kita bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa harus aku?" Saat itulah kita sering lupa satu hal penting. Ujian bukan tanda Allah membenci. Ujian adalah tanda Allah peduli. Allah menguji yang Dia sayangi. Allah menguatkan yang ingin Dia naikkan derajatnya. Allah membersihkan dosa-dosa hambanya lewat air mata, kesabaran, dan doa. Kalau hari ini kamu diuji dengan perkataan orang, bersabarlah, itu merupakan ladang pahala bagimu. Kalau kamu diuji dengan kegagalan, bersyukurlah, Allah sedang mengajarkan arti tawakal. Bisa jadi, lewat ujian itulah kamu sedang dipersiapkan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih dekat kepadanya. Maka hari ini, mari kita perbaiki 3 hal dalam hidup kita. Pertama, memperbanyak syukur, bahkan untuk hal yang sangat kecil. Kedua, menjaga lisan dan jempol, karena itu cerminan hati kita. Ketiga, menghadapi ujian dengan sabar dan yakin, karena Allah tidak pernah salah memilih siapa yang diuji. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, kuat dan menjaga diri, dan sabar dalam setiap ujian. Akhir kata, semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.